Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Loh, sok masih pakai masker ya ini? Ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kita ini harus berjaga-jaga jika di tempat umum ya. Memakai masker, jaga jarak, serta menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari penularan virus corona yang sekarang sedang mewabah. Oke, tapi karena ini Lause mau cerita, sementara dilepas dulu ya anak-anak. Ya, hari ini Lause akan bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan, puji syukur dan terima kasih untuk waktu yang Kau anugerahkan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengadakan sekolah minggu yang walaupun secara online tidak bertemu secara fisik, tapi semoga berkat Tuhan bagi anak-anak semua dapat tetap diterima oleh mereka. Mereka dapat belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf, supaya kehidupan Yusuf dapat menjadi teladan bagi anak-anak semua, sehingga anak-anak dapat menjadi orang yang semakin dekat, semakin takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Dan sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, berkati konsentrasi kami, berkati hati kami, sehingga kami dapat benar-benar mengikutinya dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke anak-anak, sebelum Lause bercerita, marilah kita memuji Tuhan bersama. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Pagi ini kembali kita mau sekolah minggu online. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Everybody Everywhere bersama Lause Afung, dibantu dengan Lause Inge. Halo. Lause Novita. Hai. Dan Lause Audrey. Halo. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita mau memulai memuji Tuhan. From the top of my head, way down to my toes, I can hear it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can hear it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Ayo up, kita puji Tuhan dengan sukacita. The top of my head, way down to my toes, I can hear it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can hear it all inside. I want to dance with all my mind.
Baik, Lause akan cerita tentang tokoh yang tadi sudah Lause sebutkan, yaitu Yusuf ya. Eh, untuk kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal 39 dan 41 yang nanti anak-anak sekalian bisa baca secara lengkap. Nah, untuk ceritanya adalah sebagai berikut. Eh, Kalian tentu masih ingat kan cerita dari Lause yang sebelumnya bahwa Yusuf mendapat perlakuan yang buruk dari saudara-saudaranya, yaitu dia dimasukkan ke sumur, kemudian dia dijual sebagai budak. Nah, cerita Lause dimulai dari sini, yaitu ketika Yusuf itu sampai di Mesir sebagai seorang budak yang dijual di pasar budak. Nah, seorang budak ini diperjualbelikan, tidak ubahnya seperti hewan, anak-anak. Mereka dijual untuk kemudian diperlakukan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan yang nanti akan mempekerjakannya. Lain dengan seorang pembantu. Jadi Yusuf dijual sebagai seorang budak di Mesir dan akhirnya dibeli oleh seseorang yang ternyata adalah pejabat dari Firaun, yaitu seorang yang bernama Potifar. Nah, akhirnya Yusuf ini dibawa ke rumah Potifar dan bekerja di sana. Nah, Yusuf ini seorang yang takut dan taat akan Tuhan. Dia bekerja dengan sepenuh hati dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena berkat pertolongan Tuhan, akhirnya Yusuf ini mendapat kasih dari tuannya. Dia dipercaya oleh tuannya sehingga dia mendapatkan kepercayaan untuk mengelola seluruh pekerjaan Potifar di rumah Potifar, semuanya di dalam kuasa Yusuf. Dia sangat dipercaya oleh karena apa yang dikerjakannya dan juga karena berkat dari Tuhan. Nah, di sini terlihat bahwa nasib dari Yusuf seolah-olah sudah menjadi membaik. Tapi ternyata cobaan datang lagi, anak-anak. Cobaan apa itu? Nah, ternyata di rumah Potifar ada istrinya. Nah, istrinya ini ternyata seorang wanita yang kurang benar, anak-anak. Di saat semua sedang pergi, istri Potifar ini selalu berusaha mengajak Yusuf ini untuk berzina. Nah, disinilah iman Yusuf diuji. Ternyata Yusuf itu adalah benar-benar seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak pernah mau akan ajakan itu. Tidak pernah mau melayani ajakan itu. Karena dia tahu akan larangan Tuhan, yaitu bahwa seseorang dilarang untuk berzinah seperti dalam perintah Allah, 10 perintah Allah, bahwa seseorang itu tidak boleh berzinah dan tidak boleh mengingini akan istri sesamanya. Nah, ini benar-benar dipegang oleh Yusuf. Bahkan oleh karena keteguhannya itu, akhirnya Yusuf ini suatu saat dia difitnah oleh istri Potifar. Seolah-olah Yusuf itu melakukan hal yang buruk terhadap istri Potifar ini dan akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Ya, ternyata nasib dari Yusuf ini yang seolah-olah tadi sudah naik, sekarang turun lagi masuk ke penjara. Tetapi penyertaan Tuhan tidak lepas dari hidup Yusuf. Walaupun dia ada di penjara, tetapi ternyata dia mendapatkan kasih dari Tuhan. Kepala penjara ternyata mengasihi Yusuf. Oleh karena Yusuf selalu berbuat yang baik, bekerja dengan benar, banyak menolong, sehingga dia dipercaya untuk melayani tahanan-tahanan lain dan dia sebagai wakil dari kepala penjara itu. Nah,
suatu saat terjadi suatu peristiwa di mana ini membuat Yusuf dalam pengharapan, yaitu ada tahanan dari istana raja, yaitu 2 orang pegawainya, yaitu yang satu adalah juru minuman dan yang satu adalah juru roti. Nah, anak-anak, suatu malam juru minuman Firaun ini dan juru roti ini bermimpi. Dan mimpi itu menggelisahkan hatinya. Apa pesan yang terkandung dalam mimpi ini? Dan itu ternyata Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Dan ternyata setelah diartikan oleh Yusuf, ternyata benar mimpi itu benar-benar terjadi. Bahwa juru minuman itu akhirnya kembali kepada Firaun dan diangkat menjadi juru minuman kembali ke jabatannya semula. Sedangkan juru roti dihukum mati karena kesalahannya. Dalam pengharapan Yusuf, dia sempat berpesan pada juru minuman bahwa kalau nanti dia benar-benar mengalami hal seperti yang dikatakan oleh Yusuf, tolong katakan pada Firaun, aku ini tidak bersalah. Tolong supaya aku ini dapat dibebaskan. Wong saya tidak melakukan hal yang bersalah. Tetapi ternyata juru minuman ini ketika sudah bekerja kembali pada Firaun, dia melupakan apa yang menjadi pesan Yusuf. Akhirnya pengharapan Yusuf pupus kembali. Dia menunggu lagi selama 2 tahun dalam penjara. Sampai akhirnya memang tangan Tuhan bekerja untuk menolong Yusuf. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata pada suatu malam Firaun ini bermimpi. Apa mimpinya? Nah, Firaun ini mimpi pada suatu hari di tepian Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai yang ada di negara Mesir dan adalah sungai terbesar di sana. Nah, suatu malam dalam mimpi Firaun ini, dia melihat bahwa ada 7 ekor lembu yang muncul dari sungai ini, dan 7 ekor lembu itu terlihat sangat indah, gemuk dan bagus. Nah, dilihat sangat luar biasa. Nah, tapi kemudian apa yang muncul dalam mimpi selanjutnya? Kemudian dari Sungai Nil pula muncul 7 ekor lembu lagi, tapi lembu ini sangat berbeda dengan yang 7 ekor pertama. Yang kedua ini sudah jelek, kurus. Wah, pokoknya sangat jelek lah. Untuk seekor lembu, untuk lembu itu sangat jelek. Nah, tapi apa yang terjadi? Lembu yang kurus dan jelek ini menelan lembu yang gemuk itu, dan walaupun sudah menelan, tapi ternyata lembu itu tetap tidak menjadi gemuk anak-anak, tetap jelek. Nah, dan berikutnya apa yang terjadi anak-anak? Firaun bermimpi lagi. Mimpi yang kedua adalah tampak 7 bulir gandum yang gemuk, yang bagus, yang terlihat sangat indah. Nah, kemudian mimpi berikutnya muncul lagi 7 bulir gandum yang ternyata sangat buruk rupanya. Udah kurus, kisut, jelek anak-anak. Dan yang terjadi apa? Bulir gandum yang jelek ini menelan yang gemuk. Dan walaupun sudah menelan, tapi ternyata tidak menjadi gemuk. Lah, setelah Firaun bangun ini menjadi pikiran mimpi ini menjadi beban baginya. Apa arti ini? Dipanggilnya ahli-ahli yang dapat menafsirkan mimpi,
ahli-ahli yang dapat mengartikan, yang punya ahli penglihatan apapun itu, dipanggilnya untuk mengartikan mimpinya. Tapi ternyata mereka tidak ada satupun yang dapat menjawab mimpi ini dengan benar. Dan ini sungguh sangat menyusahkan Fir'aun. Dia menjadi sedih, terpikir, apa sih mimpi ini? Kok sangat mengganggu pikirannya. Nah, ketika Fir'aun itu tampak murung, saat itu juru minuman melihat dan bertanya, ada apa tuanku? Nah, diceritakan pada juru minuman mimpi itu. Lah ini tiba-tiba juru minuman teringat akan peristiwa 2 tahun yang lalu. Bahwa dia bermimpi dan diartikan oleh seorang Ibrani yang bernama Yusuf. Dan ternyata benar terjadi. Dan ini disampaikan oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun sungguh tertarik. Dia berkata pada juru minuman untuk memanggil Yusuf. Nah, akhirnya Yusuf dipanggil dan dia dipanggil untuk menghadap Fir'aun dan untuk mengartikan mimpinya. Kemudian diceritakan oleh Fir'aun 2 mimpinya itu. Yusuf berkata bahwa bukan dia yang sanggup mengartikan mimpi, tapi Tuhan Allahku lah yang akan memberitahu aku apa arti mimpi Tuhan. Begini kata Tuhan. Arti kedua mimpi itu adalah sama. Baik mimpi tentang lembu atau tentang bulir gandum, itu adalah sama. Artinya apa? Akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir, di mana panen akan berlimpah luar biasa. Hasilnya berlimpah-limpah, karena sangat subur, sangat mendukung, akan berlimpah-limpah. Tapi setelah 7 tahun berlalu, akan terjadi kekeringan dan kelaparan yang sangat luar biasa di Mesir. Dan kelaparan ini, kekeringan ini menghapuskan kelimpahan yang terjadi pada 7 tahun pertama. Saya menyarankan Fir'aun, supaya Fir'aun mengangkat seorang yang bijaksana untuk mengatur persediaan lumbung-lumbung gandum ini. Jadi ketika 7 tahun berkelimpahan, Fir'aun harus mendirikan lumbung-lumbung di setiap kota di Mesir agar hasil panen yang berkelimpahan dapat dikumpulkan untuk persediaan ketika nanti terjadi kelaparan. Apa yang disarankan oleh Yusuf ini benar-benar sangat luar biasa. Sehingga akhirnya Fir'aun justru mengangkat Yusuf untuk menjadi orang yang mewakilinya sebagai orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya Yusuf dengan kuasa yang diberikan oleh Fir'aun, dia mengatur dari kota ke kota untuk mendirikan lumbung dan untuk menampung hasil panen yang berkelimpahan dalam 7 tahun pertama. Dan anak-anak ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Lumbung-lumbung di setiap kota benar-benar terisi penuh sampai berkelimpahan dan bahkan sampai sisa. Dan ternyata ketika terjadi kelaparan 7 tahun yang berikutnya, hal ini dapat untuk memelihara kehidupan orang-orang Mesir dan orang Israel yang ada di Mesir. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ini apa yang bisa kita ambil hikmatnya? Pertama, kita belajar bahwa Tuhan itu punya rencana bagi setiap anak. Tuhan punya suatu rencana yang indah bagi tiap anak. Walaupun jalannya berbeda-beda. Nah, anak-anak tentunya ingin menjadi seorang sukses seperti Yusuf kan? Yusuf itu sukses loh. Dia akhirnya menjadi seorang yang setara dengan Perdana Menteri. Dia punya kuasa sebagai orang kedua di Mesir. Orang kedua setelah Fir'aun. Itu tentunya sukses ya anak-anak.
Nah, anak-anak kalau ingin menjadi sukses, anak-anak harus ingat, tidak ada kesuksesan yang dapat dicapai dengan mudah. Semuanya tentu melalui proses. Bahkan kadang melalui proses yang sulit dan panjang seperti yang dialami oleh Yusuf. Diperlakukan buruk, dijual sebagai budak, masuk penjara, dilupakan oleh juru minuman raja, sampai akhirnya dalam prosesnya dia menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Nah, dalam semua proses ini, Yusuf tetap taat, takut, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Dia tidak pernah mencari jalan instan dan dia tidak mau melanggar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia tetap melakukan yang benar dan akhirnya Tuhan menuntun, membimbingnya menjadi orang yang sukses. Nah, anak-anak dan kita semua harus belajar bahwa untuk menjadi sukses harus ada proses. Tuhan itu tidak pernah memberikan kemudahan, tapi Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan melakukan yang benar. Jangan pernah mencari cara instan. Contoh, misalnya kepingin mendapat hasil yang baik, nggak usah belajar. Buat contekan. Nah, ini curang anak-anak. Untuk sukses kita harus mau berkorban, belajar dengan tekun, meluangkan waktu yang banyak untuk belajar supaya mendapatkan nilai yang baik. Karena kesuksesan ini ada prosesnya. Nah, anak-anak, hari ini ada satu ayat hafalan yang sesuai dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Ayat hafalan ini diambil dari Roma 8 ayat 20-8 yang berbunyi demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ya, ingat ya anak-anak, dihafalkan karena ini bisa menjadi pegangan kita bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang kelihatannya buruk seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi ternyata itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya seperti Yusuf. Apa arti mengasihi Tuhan? Yaitu dengan melakukan apa yang benar, apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tidak berlaku curang, tidak berlaku yang jahat. Pasti segala hal yang terjadi walaupun saat ini terlihat buruk dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan membuatnya menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Halo anak-anak, sekarang waktunya kita akan buat aktivitas. Aktivitas minggu ini adalah Yusuf di dalam penjara bersama juru roti dan juru minuman. Nah, anak-anak pasti sudah terima ya, satu paket seperti ini. Di dalamnya ada nih aktivitas untuk minggu ini. Kalian buka, nanti diambil. Ada kartonnya, ada gambar Yusufnya dengan juru roti dan juru minuman. Kemudian ada macam-macam nih, bagus-bagus ya warnanya. Ada stiknya juga. Nah, nanti boleh dibuat yang bagus, yang rapi. Kalau kepingin diwarna-warna lagi juga boleh. Setelah itu jangan lupa difoto, dikirimkan ke Lause atau boleh langsung posting di Instagram Komisi Anak GKI Stadion. Oke, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Baik anak-anak, untuk menutup sekolah minggu ini, Lause akan mengajak kalian untuk berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat belajar dari tokoh yang bernama Yusuf yang mengalami banyak hal buruk, tapi ternyata Tuhan mengubahkan hal buruk itu menjadi kebaikan bagi Yusuf, bahkan bagi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, oleh karena ketaatannya, oleh karena rasa takutnya akan Tuhan, dan segala yang dilakukan adalah karena dia taat pada Tuhan. Kami belajar dari Yusuf ini dalam kehidupan kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, tidak pernah mencari cara yang tidak benar, cara yang curang, cara yang jahat untuk mencapai kesuksesan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Mohon berkat-Mu, mohon tuntunanmu, dan mohon pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Sampai jumpa anak-anak.